Bismillahirrahmanirrahim. Pikiran sadar dan bawah sadar. Saya akan bagi beberapa audio ya untuk menjelaskan tentang pikiran sadar dan bawah sadar ini. Sebetulnya pikiran bawah sadar ini sudah dipopulerkan beberapa puluh tahun yang lalu oleh Sigmund Freud ya, bapak psikoanalisa ya. Beliau salah satu pencetus satu aliran yaitu psikoanalisa di dalam ilmu psikologi. Beliau menggambarkan pikiran sadar dan bawah sadar itu seperti gunung es gitu ya. Jadi gunung es itu yang tampak di atas permukaan laut itu lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak tampak di bawah permukaan laut. Nah, pikiran bawah sadar itu seperti bagian bawah yang tidak tampak, nggak kelihatan gitu ya dari laut atau dari permukaan laut. Begitupun pikiran bawah sadar. Jadi kalau pikiran sadar itu adalah pikiran yang tampak di permukaan, pikiran bawah sadar itu pikiran yang tidak tampak di permukaan. Tapi saya ingin kasih beberapa gambaran tentang pikiran bawah sadar ini supaya kita bisa memahaminya dengan lebih mudah gitu ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa aktivitas hidup kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan saat sedang tidur, itu semuanya dikendalikan oleh isi pikiran kita. Ya, jadi tindakan kita itu dikendalikan oleh isi pikiran kita. Saya pernah kasih contoh dan sering kasih contoh kalau di dalam sebuah pelatihan misalnya ada dua orang yang duduk di barisan paling depan, itu yang biasanya saya suka jadikan contoh untuk menjelaskan tentang pikiran sadar dan bawah sadar ini, atau untuk menjelaskan bahwa tindakan kita diawali dari isi pikiran. Saya tanya kepada orang yang pertama, taruhlah namanya adalah Pak Joko. Pak Joko, apa yang akan Bapak Joko lakukan kalau seandainya di hadapan Bapak ada seekor ular kobra yang siap untuk mematok ke arah wajah Bapak? Sontak Pak Joko langsung bilang, saya akan lari Kang. Saya kejar dengan pertanyaan, kenapa Bapak lari? Dia pun menjawab, ya karena takut dipatok Kang. Emang kenapa takut dipatok? Apa yang salah dengan dipatok? Si bapak itu sambil tertawa, ya tentu saja saya mati Kang kalau dipatok ular kobra. Lalu saya kejar lagi dengan pertanyaan, emang Bapak pernah mati karena dipatok ular? Ya belum pernah atuh Kang, jawab dia. Artinya Bapak kan belum punya pengalaman dipatok ular. Kok Bapak bisa tahu kalau dipatok ular itu akan mematikan? Dia agak ngangguk-ngangguk sebentar. Lalu ya karena dia pun menjawab, itu yang saya dengar dari orang-orang, itu yang saya baca. Nah, artinya tindakan Pak Joko menghindari ular kobra yang ada di hadapannya bukan berarti Pak Joko pernah punya pengalaman dengan ular kobra itu. Ya, dalam arti pernah mengalaminya langsung ya, karena pengalaman tuh nanti masuknya isi pikiran, dengar dari orang pun itu sebuah pengalaman sebetulnya. Pak Joko sangat yakin ular kobra itu berbahaya bahkan bisa mematikan, karena itulah informasi yang Pak Joko dapatkan dari dulu sampai saat ini. Begitu Pak Joko, betul? Ya betul Kang. Artinya informasi yang ada di pikiran Pak Joko menjadi acuan bagi tindakan Pak Joko menghindari ular kobra. Yes, betul? Betul. Jadi Pak Joko menghindari ular kobra bukan karena ular kobranya mematikan. Pak Joko menghindari ular kobra karena begitulah informasi yang Pak Joko dapatkan tentang ular kobra. Informasi yang ada di dalam pikiran menentukan tindakan. Oke, ini poinnya yang ingin saya jelaskan kepada Anda tadi, bahwa isi pikiran kita menentukan tindakan kita. Sekarang orang yang nomor 2 di samping Pak Joko, taruhlah namanya Pak Asep. Lalu saya beralih kepada Pak Asep dan bertanya, Pak Asep, Pak Joko kan tadi kabur lihat ular kobra. Sekarang ular yang sama yang udah bikin Pak Joko lari tadi itu mendatangi Pak Asep. Tapi bayangkan seandainya Pak Asep ini adalah anaknya pawang ular paling sakti se-Jawa Barat.
Sejak kecil udah diajarin cara menjinakkan ular, bersahabat dengan ular, di rumahnya udah banyak ular, udah bukan hal yang aneh, bahkan sudah berteman dengan ular, dan Pak Asep ini udah friendly banget lah dengan ular gitu. Kira-kira reaksi Pak Asep gimana saat ular kobra itu nyamperin Pak Asep? Ya saya tangkap Kang, saya ajak main-main, saya cium bahkan. Waduh, ya berbeda sekali jawabannya, betul. Pak Joko menghindari, kabur, menghadapi ular. Pak Asep malah memegang ular itu, mengelus-elus sampai dicium itu ular. Lihat, ularnya sama, tapi tindakan kedua orang tadi berbeda. Karena isi pikiran mereka tentang ular berbeda. Anda mulai bisa memahami? Ya, betul. Tindakan kita dalam menyikapi sesuatu itu bisa berbeda sesuai dengan informasi yang kita dapatkan tentang sesuatu tersebut. Dan karena tindakan akan mempengaruhi nasib kita, tindakan akan mempengaruhi hasil-hasil yang kita capai dalam hidup ini, maka bisa dikatakan isi pikiran kita akan menentukan nasib kita. Isi pikiran kita akan menentukan hasil yang bisa kita capai dalam hidup ini. Itu dulu deh penjelasan saya, takutnya kepanjangan. Kita lanjutkan di bagian berikutnya.